Hai semuanya, jadi ini 3 kompilasi video yang udah gue buat sebelum-sebelumnya. Tapi gue rasa masih cukup worth it juga untuk tahun ini. Jadi gue rasa videonya semoga bermanfaat. Enjoy the video. Bang, PC budget 9 juta bang, bisa buat main game GTA 5 roleplay bang. Hai semuanya, jadi ini gue bakal rekomendasiin PC budget 9 juta ya. Oke. Jadi di sini yang gue rekomendasiin kali ini PC gaming rakitan, prosesornya sendiri pakai AMD Ryzen 5 5600X. RAM-nya 16 GB pakai VGA GTX 1650 4 GB sama SSD nih ya. Kurang lebih harganya 9 juta dan gua bakal menyertakan juga apa-apanya aja yang perlu di-upgrade lengkap terperinci ya. Link semuanya di deskripsi ya. 9 juta nih. Tokonya dari Hendrik Ringo, ini mah udah trusted. Dikirim dari kota Bandung. Oke. Jadi untuk motherboardnya pakai chipset A520M. Habis itu sekarang prosesornya pakai AMD Ryzen 5 5600X, pakai VGA-nya GTX 1650 4 GB. Hard disk 1 TB. RAM-nya sendiri jadi 4. 16 GB 2666 MHz ya. SSD NVMe 256 GB. Casing gamingnya dari N7, CrossX, LM200 dan Giron. Jadi ada 4 brand casing gaming. Power supply-nya Furion MV500W 80+. Bonus fan case RGB 3 pieces dan bonus USB Wi-Fi receiver. Oke. Tanpa di-upgrade pun sebenarnya nggak ada masalah gitu ya. Cuma gue bakal merekomendasikan sekiranya gue rasa sih upgrade VGA eksternalnya lagi. Tapi ini menurut gue pribadi gitu ya. Cuma tanpa di-upgrade pun masih fine-fine aja sebenarnya. Oke. Lanjut. Kurang lebih PC-nya kayak gini guys ya. Ini ada yang berbeda tahun 2012. Kurang lebih ya 1 bulan lalu lah. Kayak gini PC-nya ya. Wih cakep sih ya. Oke lanjut. AMD Ryzen 5 5600X ya. CPU soketnya AM4 ya, 7 nanometer. Habis itu kalau gue lihat lagi dia 6 core 12 thread ya, nggak pakai iGPU. Frekuensi dasarnya di 3,7 dengan turbo clock-nya 4,6. Keluaran tahun 2020 tanggal 5 bulan November. Support DDR4 3200 MHz dual channel gitu ya. Jadi ini support sampai frekuensinya 3200 MHz dual channel. Oke. Dia nggak pakai iGPU ya, gue udah bilang ya. Jadi mesti pakai VGA eksternal. Habis itu average CPU make di angka 21.937. Habis itu kita lihat tadi VGA-nya pakai GTX 1650. Ini average 3D Mark-nya di 7836. Core clock-nya di 1485 MHz dan memory clock-nya di 800 MHz ya. VRAM-nya 4 GB, max TDP-nya di 75W, support DirectX 12 dan OpenGL 4.6, bus interface-nya PCIe 3.0x16. Oke. Habis itu sih gue bakal menyarankan kalian lagi untuk upgrade VGA-nya ke RTX 3060 nih ya. Ini harganya 6,2 juta gitu. Ini kalau misalkan mau di-upgrade, kenapa VGA-nya mahal bang? Karena prosesornya kenceng gitu loh. Kalau prosesornya kenceng, otomatis VGA-nya harus kenceng supaya bisa mengikuti kinerja dari prosesornya ataupun sebaliknya gitu. Oke. Ya kurang lebih kayak gini lah ya. Ini ada game dari kota Jakarta Pusat. Bakal goals lagi untuk speknya, tenang aja. Ya kayak gini lah. Habis itu spesifikasinya nih ya, nih kurang lebih kayak gini VGA-nya. Jadi di sini keluaran tahun 2021 tanggal 12 bulan Januari. Oke, ini foundry dari Samsung 8 nanometer ya, arsitekturnya ampere gitu ya. Habis itu base clock di 1320 MHz ya, bus clock di 1822 MHz.
Habis itu memori clock di 1875 MHz. Oke, lanjut. VRAM-nya 12 GB, GDDR6 ya. Gue bakal bacain yang menurut gue sekiranya harus gue jelasin aja sih. Habis itu oke, 2x8 pin. Ini gue rasa sih power supply-nya paling nggak 600 watt sih. Kalau nggak 600 watt, 650 watt ya. Supertech X12 Ultimate, OpenGL 4.6, 2x8 pin. Max TDP di 170 watt ya. Oke, nanti gue bakal menyarankan kalian untuk upgrade power supply lagi gitu ya. Karena di sini kalau gue lihat tadi power supply-nya di 500 watt 80 plus bronze ya. 80 plus pure. Oke. Untuk power supply jadi gue saranin kalian ambil dari Aerocoolux. Ini 650 watt ya. 80 plus bronze. Nah, tadi gue baca di sini juga udah dapat 2x8 pin ya. Jadi ada 2 kabelnya juga. Kurang lebih ini nih nanti ya, ini ada 16 pin. Ntar disambungin ke sini nanti ya. Mana ya? Ke pin VGA-nya gitu ya. Nih ya, kalian bisa lihat ya, ini ada 16 di sini. Nanti cambungnya ke sini buat yang kabel power supply nanti. Oke. Habis itu untuk skornya sendiri RTX 3060 itu di angka 17.140 ya. Ini bisa gue katakan emang lumayan, bukan lumayan lagi sih, ini budgetnya agak bengkak juga gitu loh. Ya, karena tadi permintaannya kan cuma 9 juta. Kalau cuma pure 9 juta PC doang ya ambil ini aja udah. Ambil ini aja udah 9 juta tak udah. Kalau saran gue sih nanti upgrade VGA-nya lagi gitu. Upgrade VGA-nya, upgrade power supply-nya lagi ya. Ada harganya 675.000 gitu loh. Sama monitor nih. Kalau monitor nih gue saranin ambil monitor ini ya. Ini monitor gaming, panelnya IPS dan 144 Hz ya. Oke, ini juga pokoknya mantep banget. Ini berapa in nih? 27 inci monitornya, dia support FreeSync tambah G-Sync teknologi, oke. Dengan 1 millisecond ya, extreme response, oke lah. sRGB-nya 100% juga, ini buat editing juga enak banget ya, buat ngedesain juga kurang lebih kayak gini monitornya. Bisa COD nggak? Oh, nggak bisa COD ya, mesti transfer lewat rekening bank ya, ini ya. Kalau di total harganya kalau cuma PC plus monitor jadi 11.788.000 gitu ya. Oke, paling enggak 11.800.000 lah. Kalau yang ngikutin semua saran gue jadi 18.600.000 gitu loh ya. So ya udah, sekarang gue bakal kasih lihat performance yang sebelum di-upgrade sama sesudah di-upgrade kayak gimana.
Ya, jadi gua rasa videonya sampai sini dulu. Buat kamu yang request minta tolong cariin PC budget 9 juta ya kayak gini lah. Ya ambil PC-nya aja kalau nggak 9 juta kayak gini tak. Cuma kalau punya rezeki lebih lagi di masa yang mendatang, upgrade lagi VGA-nya ke yang ini, RTX 3060 gua rasa cukup. Sama power supply di upgrade sekalian. Power supply gua saranin ambil yang 600 watt atau yang 650 watt ya. Karena ini VGA-nya menurut gua 2x8 pin power connector itu lumayan ini makan dayanya ya. So ya udah, buat yang mau nanya-nanya seputar komputer bisa DM Instagram atau lewat Saweria. Tentunya bakal gua buatin video kayak gini kalau lewat Saweria, pokoknya lengkap detail juga. Kalau lewat Instagram atau lewat komen YouTube sabar aja, tunggu antrian gitu ya. Kalau Saweria pasti yang gua prioritasin duluan gitu loh ya. Dan ya udah, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian sukses terus, sehat selalu. See you tomorrow. Bye bye. Bang, tolong cariin PC budget 2 juta. Kalau bisa full set 3 jutaan. PC gaming kali ini harganya 2 jutaan ya. Menurut gue ini bisa buat editing ringan juga oke lah ya. Harganya 2.855.000. Ini RAM-nya 16 GB yang gue ambil. Habis itu ini pakai iGPU ya. Habis itu di sini kalau gue baca lagi, PC gaming Intel Core i7 3770. Jadi ini generasi ketiga gitu ya. Oke. Dan kalau gue sih saran kalian upgrade ke GTX 1050 Ti. Jadi tapi harganya jadi 5,1 gitu loh. Cuma di sini gue nyaraninnya upgrade GTX 1050 Ti juga, cuma VGA-nya versi gue sendiri gitu loh ya. Oke, supaya bisa tekan budget lah. Sebenarnya sih kalau 5 juta berarti sekitar tambah 2,3 gitu ya. Oke. Gitu. Tapi gue saranin buat kalian yang punya dana sekitar 2 jutaan ambil PC ini dulu gitu ya. Atau mungkin yang butuh PC full set budget 3 jutaan ambil yang ini gitu ya, oke? Dikirim dari kota Bandung, tokonya udah ada bintang star, DMG komputer. Ini gue udah tahu lah. Udah banyak viewer gue yang beli di sini juga, jadi pasti aman, trusted gitu ya, oke? Jadi untuk motherboardnya chipset Intel H61. Alasan gue ambil ini ya sesimpelnya karena ini prosesornya pakai Intel Core i7 3770 gitu loh. Dibanding yang lain, dibanding kompetitor yang lain, di rentang budget 2 jutaan, mending ambil ini kemana-mana ketahuan ya. Udah pakai SSD juga 120 GB, hard disk 500 GB. Untuk VGA-nya gue pakai iGPU Intel HD Graphics 4000 dulu ya. Kita ngitung-ngitung budgetnya juga biar enak gitu ya. RAM-nya sendiri gue ambil yang 16 GB tadi. Jadi untuk RAM-nya at least udah multitasking segala macam enak ya, 16 GB. Casing ATX Furion, power supply 400 watt 80 plus. Oke, menurut gua sih ini tinggal PR-nya upgrade VGA aja sih. Gitu sih, upgrade VGA kelar semua ini. Abis itu ini kurang lebih PC kayak gini ya. Ada yang berbeli tahun 2022-2024 nih, sama bocil satu. Ini PC-nya kayak gini. Ya, oke. Itu ini ada yang ngasih bintang 4, ada yang ngasih bintang 5, cuma so far trusted lah ya. Oke, lanjut. Untuk spesifikasinya Intel Core i7 3770. Yang pertama ini soketnya Intel soket LGA 1155 22 nanometer. Berarti ini pasti makan dayanya lumayan ya, bener ya, 77 watt. Habis itu frekuensinya di 3,4 up to 3,9, 4 core 8 thread dengan Intel HD Graphics 4000 untuk iGPU-nya. Supportnya DDR3 1600 MHz itu ya. Keluaran tahun 2012 tanggal 29 bulan April. Oke. Ini kalau yang punya dananya cekak-cekakan gitu, punya duitnya, keuangannya lagi cuma punya uang segitu tapi lagi butuh PC urgent ya ambil yang ini. 2 jutaan. Ini 2.800.000 lah. 2,9 lah. Ya ini gua nggak tahu ongkirnya berapa. Cuma ini menurut gua ini yang terbesar lah. 2.855.000 itu oke. Habis itu untuk skornya sendiri average-nya ya. Average CPU make di angka 6.396. Cuma nih Intel HD Graphics 4000 sih upgrade sih. Ntar pas kalian upgrade kalian ngerasain sendiri perbedaannya gitu. Ini upgrade deh VGA eksternalnya deh ya. Karena ini gua tekan budget aja. Oke. Abis itu, oke, ini versi 3D Mark di 310. Abis itu monitornya ambil yang ini aja deh. Ini 500.000 lah. Udah gue cari yang termurah nih. Menurut gue ini udah paling bijaknya deh. Ya. Nih.
Ini buat main game kayak Audition, buat main game Dota. Gue rasa masih oke lah. Total harganya 3.355.000 kalau di total sama monitor ya. Oke. Kalau saran gue sih upgrade VGA eksternal sih. Upgrade ke GTX 1050 Ti gitu. Ini 1.875.000. Ini gue dari versi gue aja deh. Ya. Ini dia VRAM 4 GB. Menurut gue ini yang klop lah. Ntar bakal gue ulas lagi kenapa gue ambil ini gitu loh. Ya. Oke, ini jadi posisinya game MSI GTX 1050 Ti. Ini VGA-nya kayak gini, bakal gue bacain. Gue tertarik gitu ya, karena di sini yang pertama gue pengen PC-nya hemat daya juga. Jadi di sini kalau gue lihat tidak memakai power connector gitu ya. Jadi tinggal ditancap aja ke motherboardnya, habis itu nggak usah disambungin ke power supply lagi, langsung disambungin dari kabel displaynya dari monitor ke VGA gitu ya. Itu ada penjelasan sesimpel banget ya, nggak pakai bahasa yang dalam gitu loh. Ada bahasa yang menurut gua tuh bahasa yang udahlah ya, yang langsung kalian langsung blak-blakan langsung gitu ya. Oke. Keluaran tahun 2016, tanggal 25 bulan Oktober. Kalau gue lihat sih base clock-nya sama boost clock-nya kencang sih ini. 1341 MHz dengan boost clock-nya 1455. VRAM-nya 4 GB, GDDR5. Oke lah inilah ya. Menurut gue ini oke lah ya. Power supply-nya gue rasa nggak perlu di-upgrade lagi, oke sih. Menurut gue ini masih oke ya. Habis itu untuk skornya sendiri GTX 1050 Ti 6298. Oke lah, klop lah. Cuma kalau di total semua jadi 5 jutaan, 5.230.000 gitu loh. Cuma kalau misalkan kalian udah punya dana sekitar 5 jutaan, jangan ambil yang ini, ambil yang lain gitu loh ya. Ini buat yang punya dana urgent, cuma pengen punya PC dulu, habis itu di-upgrade lagi pelan-pelan dikit-dikit ya. Ikutin saran gue. Ini buat yang kaum kere-hore cuma pengen punya PC yang speknya gak kalah sama yang mahal gitu loh. Ini gue masih usahain lah. Jadi posisinya kalian juga enak posisinya. Kalian bisa punya komputer dulu, habis itu kalian bisa nabung lagi, upgrade lagi gitu. Itu udah paling bijak deh daripada kalian apa ya, yang menabung gitu. Habis itu akhirnya beli PC juga oke sih. Cuma kalau yang udah pengen banget punya PC, ya ikutin saran gue, beli yang murah dulu. Nabung lagi dikit upgrade. Paling nggak kan komputernya udah bisa kalian pakai gitu loh. Jadi enak lah, kalian nyaman juga posisinya ya. Oke, jadi gue udah bilangin juga apa yang perlu di-upgrade. Ini pakai GTX 1050 Ti, gue udah jelasin juga speknya ini ya. Ini VGA-nya kayak gini. Ini juga ini ya. Pokoknya VGA-nya kayak gini, dia nggak pakai power connector gitu. Jadi posisinya udah hemat daya juga ini. Gitu loh. Kalau bisa sih cari buat PC tuh yang hemat daya lah. Cuma kalau udah PC-nya mahal ya pasti makan dayanya kencang sih. Makanya kalau PC gaming yang mahal banget, apalagi VGA-nya yang kencang, otomatis listrik bulanannya juga pasti mahal gitu ya. Oke, bijak ya kalian aja lah ya. So ya udah, sekarang gue bakal kasih lihat performa yang sebelum di-upgrade dan sesudah di-upgrade kayak gimana. Be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the news it fits some losing shit. A stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose your gift. Oh. Feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign.
do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my That's it, the end of the song. Next time I sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth. Put there to make you fear. Listen to what they give, don't ask questions. Oke ya, jadi udah pada nangkep semuanya. Ini PC 2 jutaan loh. 2 jutaan, 2,9, 2.800.000 ya. RAM gue 16 GB. Ikutin saran gue, percaya sama gue deh ya. Gue nggak ada yang gue main-mainin gitu loh ya. Ambil ini udah. Kalau yang punya dana 2 jutaan ambil ini. Gitu. Oke. So ya udah, videonya sampai sini dulu. Gue harap bisa membantu kalian semua. Buat yang mau nanya-nanya seputar komputer lewat Sawery aja ya. Udah pasti gue layanin lah ya. Tapi lewat DM Instagram Techweblog juga pasti gue balas juga kalau gue baca gitu. Oke. Dan sampai jumpa di video Techweblog selanjutnya. Sukses terus semuanya. See you tomorrow. Bye bye. Thank you. Bang, rekomendasiin PC fullset 7 jutaan dong. Buat kamu yang minta tolong cariin PC fullset dengan dana sekitaran 7 jutaan, kali ini gue bakal merekomendasikan pokoknya 7 jutaan full set ini dari Visa Komputer. Udah laku banyak banget, penilaiannya juga udah banyak banget. Udah banyak gue yakin viewer gue yang udah beli di sini juga tentunya ya. Ini 7 jutaan full set sesuai permintaan kamu ya. Jadi di sini untuk monitornya gue ambil yang 19 inci dulu. Habis itu kalau kita lihat lagi di sini gue ambil yang AMD Ryzen 5 5600G, penyimpanannya 1 tera, habis itu RAM-nya di 32 GB yang jalan di frekuensi 3600 MHz ya, megahertz gitu loh. Jadi gue udah yakin banget ini buat kalian yang terutama punya dana 7 jutaan, bingung, gak ngerti beli PC, pengen punya komputer gitu ya, ini gue ada rekomendasi. Ini masih banyak stoknya 50 tentunya, jadi ini gue yakin trusted banget. Ini tokonya gue udah sering review juga di Gaming Kota Bandung, gue udah hafal. Habis itu juga gue bakal merekomendasikan sekiranya apa-apanya aja yang masih perlu di-upgrade lagi gitu ya. Untuk prosesornya pakai AMD Ryzen 5 5600G, motherboardnya ASRock A520 HDV, RAM-nya 32 GB di sini. Gue ambil yang di sini gue lihat 3600 MHz ya. SSD-nya di 120 GB, hard disk-nya 1 tera ya. Habis itu VGA-nya untuk AMD Ryzen 5 5600G itu dia pakai APU, Accelerated Processor Unit ya. Yang habis itu pakai Radeon Vega 7 gitu. Menurut gue itu masih oke banget. Untuk casingnya dari Furion dan Battleground, power supply yang 400 watt black. Monitor ya gue cuma ambil yang 19 inci dulu, abis itu keyboard mouse-nya gaming ya. Oke. Jadi sekiranya itu dulu yang perlu kalian tahu gitu ya. Yang perlu di-upgrade adalah VGA eksternal dan power supply-nya ya. Karena 400 watt kalau untuk ini doang sih gue rasa cukup. Cuma kalau udah upgrade VGA eksternal udah lain cerita, oke? Nah, kurang lebih barangnya kayak gini ya. Wih, cakep lah ya, mulus lah ya. Oke, teman-teman lah ya. Habis itu kita lihat lagi ya, mulus lah barangnya ya. Oke. Kita lihat lagi ke spesifikasi prosesornya. Oke. Jadi di sini 6 core, 12 thread, pakai Radeon Vega 7, AMD soketnya AM4. Frekuensi dasarnya di 3,9 dengan turbo clocknya 4,4. Keluaran tahun 2021 tanggal 13 bulan April dengan configurable TDP-nya di 45 watt ya. Support sampai DDR4 3200 MHz. Oke, habis itu untuk skornya sendiri AMD Ryzen 5 5600G
skornya di angka 19.849. Terus untuk upgrade-nya gimana nih bang? Gue pengen upgrade VGA juga, duit gue banyak gitu ya. Gue saranin kalian ini gue upgrade yang murah aja deh. Ini menurut gue VGA ya lumayan sih, 2.750.000. Cuma menurut gue ini upgrade yang paling wise-nya lah, RTX 2060. Menurut gue ambil yang ini aja udah cukup. Kita bakal kerasa banget perbedaannya setelah di-upgrade dan sebelum di-upgrade gitu, oke? Ini gigabyte ya di sini ya. Ntar bakal gue ulas lagi untuk VGA-nya. Tenang aja sama gue mah, detail gitu ya. Oke, mungkin ini waktu sebelumnya dijual VGA yang ini dan udah habis, jadi dia ganti sama gigabyte gitu, oke? Gitu. Ya udahlah ya, habis itu gue bakal bacain juga, gue ulas lagi nih. Kurang lebih ini adalah gigabyte RTX 2060 yang bakal gue ulas. Gitu ya. Kalau gue lihat sih di sini sih bentar. Nah, ya. Di sini untuk pin konektornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kalian butuh power supply yang support kabelnya itu 6 plus 2 pin ya. 8 pin nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, di sini satu kayak 8 pin. Oke, habis itu gue lihat lagi di sini clock speednya untuk base clocknya di 1365 MHz. Habis itu boost clocknya di 1055 ya. Memory clocknya di 1750 MHz ya. Keluaran tahun 2019 tanggal 7 bulan Januari. Arsitekturnya Turing 12 nanometer. VRAM-nya 6 GB GDDR6. Oke. Suggested power supply-nya 450 watt dengan TDP-nya di 160 watt. Oke. Dan berhubung di sini power supply-nya cuma 400 watt black, gua saranin kalian nanti upgrade lagi power supply-nya ke sini. Ambil yang Cooler Master V4 sisa 8 buah 610.000. Menurut gue ini udah oke lah, yakin support lah ya. 6 PCIe 6 plus 2 pin konektor, jadi udah pasti support di sini. Habis itu kita langsung totalin harganya aja berapa. Total harganya jadi 11.210.000. Ini udah termasuk VGA dan juga power supply dan juga ini PC-nya juga nih ya. Ini udah full set. RAM-nya 32 GB, hard disk-nya 1 tera, prosesornya kencang banget, pakai monitor 19 inci. Ya udah, sekarang gue bakal kasih lihat performance yang sesudah di-upgrade dan sebelum di-upgrade kayak gimana. JB's tow truck, it ain't got glamour, but it's some money to be made. So him and Tanya can smoke crack and beats? Homie, I'm good. Hey dog, we be doing Simeon a disservice if we ain't test these rides out. He ain't even gonna know if they good if we don't push it to the brink. How you feel, Rick? The top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day on the blade. Sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. Yeah, that's I'm cool. losing it, the news if it's I'm the here, shit to is the doing studio. it. You choose to Let's live, show or these choose to movie grip it. people Choose how the we way to do. lose your grip and lose your gift. Oh, we filming shit here, huh? Hey, hey, down this alley here. Yeah, whatever you say. I'm schooling your ass. Homie, I'm good. You ain't even testing me. Please, homie. No mercy in this world, just hunger thirsty. Any ticket we get gon' go on that fool like. Well, in that case, we might as well enjoy ourselves. You'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem We to going cause right. disturbance. Fine. Do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems Ain't no just to right savor. there. I've got my Okay. own issues. I Up need here, a to the room to get studio. through. Don't Let's need show the these movie room people with how you. we Just do. go get your own tissue. Oh, we filming shit here, huh? Down this dirty motherfucker. Uh-huh. Keep up, homie. Hey, screw you too, homie.
you wanna chunk them things. I just need to carry on, cause society's a movie. Put there to make you sit. Listen to what they give, don't ask questions. Jadi gimana guys? Kalian udah puas belum ya? Jadi gua harap videonya bermanfaat buat kalian gitu ya, yang masih bingung. Gue pengen menjaga keuangan kalian biar gak nyesel beli komputer gitu. Karena gue yakin banyak orang yang ngeyel juga punya budget 7 jutaan belinya yang di bawah ini lagi gitu loh. Cuma modal RGB kan susah gitu loh. Kalau mindsetnya cuma modal yang penting ada lampunya spek kencang kan ya gimana gitu loh. Ya. Oke. Kalau nambah estetik iya. Kelihatannya lebih mewah, tapi kalau ngapain punya PC yang speknya apa ya? Speknya kurang gitu, cuma modal RGB habis itu pas mainin game-nya nge-lag gitu loh ya. Jadi gue saranin yang menurut gue speknya oke, sesuai harganya lah. Atau mungkin gak gitu parah-parah banget gitu loh ya. Ini gue rasa ini yang terdebes loh. Ini RAM 32, habis itu monitor 19 inci ya, oke? So ya udahlah, buat kalian yang mau nanya soal komputer, Saweria tentunya ya. Kayak Instagram tergebrak DM aja. Kalau gue baca pasti gue balas lah ya. So ya udah, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video-video tech break selanjutnya. See you tomorrow. Bye bye. Sukses terus. Thank you.